Bismillahirrahmanirrahim. Tahapan dakwah dan fungsi hadis dalam Al-Quran yang kita bicarakan saat ini. Tahapan dakwah itu ternyata di zaman Rasulullah berbagai macam, beraneka ragam. Tadi ada dakwah siri. Dakwah siri itu dakwah rahasia. Ku sudah yakin Islam itu benar. Kenapa harus dirahasiakan? Itu metodenya. Bukan berarti ragu terhadap Islam. Rasul itu benar-benar yakin kebenaran al-Islam. Tapi kan di dalam tahapan atau di dalam metode ada yang harus dijelaskan secara terbuka, ada juga yang secara sir. Dan itu berlaku sampai sekarang. Dakwah, jadi dakwah Rasul yang beraneka ragam tadi ada dakwah siri, ada dakwah terbuka, dakwah iqamatul masjid, ada dakwah kirim surat, menulis surat, ada dakwah bi'sah, itu berlaku sampai sekarang. Hanya kalau zaman Rasul mah tahapan-tahapan semuanya itu, tetapi kalau sekarang mah metode yang kita terapkan. Jadi apa yang kita dakwahkan itu ada materi yang perlu dibahas secara sirri, secara rahasia, tidak di muka umum. Contohnya dakwah yang berkaitan dengan rahasia. Rahasia itu seperti gaul suami istri. Masa perlu dibahas di anak TK kan? Nah, jadi artinya tidak terbuka kalau yang begitu. Jadi rahasia yang sudah berkeluarga saja. Itu siri. Kemudian terbuka, ya terbuka yang sifatnya yang al-Islam itu harus diketahui diketahui masyarakat. Kemudian juga Rasul dalam rangka dakwahnya juga kan berdasar turun wahyu. Berdasar turun wahyu yang pertama kali didakwahkan oleh Rasul surat apa? Yang paling pertama didakwahkan Rasul surat apa dalam Quran? Ya, ya wahyu yang paling pertama itu diterima oleh Rasul surat apa? Ya, surat Al-Alaq yang didakwahkan pertama oleh Rasul ayatnya itu surat Al-Alaq. Kemudian yang kedua Al-Qalam sesuai dengan wahyu. Yang ketiga Al-Mujammil, Al-Mudassir. Jadi kan itu dakwahnya. Tapi kalau sekarang apa itu yang dilakukan oleh kita? Kan Quran udah turun semua. Jadi sekarang mah tidak berarti harus Al-Alaq dulu, harus Al-Qalam dulu. Kan itu metode. Kalau metode mah bisa berkembang. Bisa berkembang sesuai dengan zaman. Demikian pula alat dakwah itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Di zaman Rasul kan nggak pernah ada dakwah pakai YouTube. Saifuddin dakwahnya pakai YouTube sekarang. Pakai TikTok lagi. Di zaman Rasul kan nggak ada. Jadi itu urusan metode. Kalau dulu saya tahun 82 itu lebih banyak dakwah melalui radio. Saat itu tahun 82 di Bandung Radio Continental. Itu sampai 86. 87 Radio Mara. Sampai 2006. Itu di Radio Mara. Pertengahan 86 sampai 2006. Itu di Radio Mara. Nah, tapi sebelumnya ketika saya masih di SLA juga sudah dakwah melalui radio, yaitu Sturada, radio Kabupaten Cianjur. Datang dan juga melalui tulisan. Begitu datang ke Bandung, saya dakwah ada 2 metode, yaitu melalui radio, di Radio Continental, kemudian ada tulisan
itu menyebarkan selebaran lewat Jumatan. Jadi tiap Jumat saya nerbitkan buku kecil, dibagikan ke umat, ke jamaah. Kemudian ada yang media massa pada saat itu tertarik tulisan-tulisan saya, kemudian disebarkan di siaran dunia belajar. Ayo tanya jawab akhirnya, ya lewat radio tanya jawab, sehingga ada majalah Mangle. Itu saya jawab di majalah Mangle, itu metode. Kemudian juga datang Bandung Post. Bandung Post itu saya tanya jawab lewat Bandung Post. Nah itu kan di zaman Rasulullah nggak pernah ada itu. Tapi kita diadakan karena metode itu beraneka ragam. Jadi berkembang. Ya. Karena sekarang mah korannya geus teu laku, radionya eueuh nu ngadangu, TV-nya tidak masuk, saya hanya pernah beberapa kali aja di TV ya. Pernah saya di Antv, pernah juga di PJTV. Dan ternyata lewat TV itu hanya sepintas. Maka saya sekarang gunakan YouTube, MKHI dan itu dakwah, metode harus berkembang. Mungkin Anda nanti juga bertugas dakwah melalui apa lagi? Melalui metode yang lain. Ya, ya. Itu tentang dakwah salah. Jadi kalau yang ditanyakan tadi, contohnya apa surat yang di zaman Rasulullah ada, pokoknya surat ke Heraklius, kemudian surat ke Mukaukis. Ya tadi contohnya dakwah Rasulullah SAW lewat surat sampai 105 surat disebarkan. Dan di situ kan Rasulullah kalau mengirim surat ke non-muslim, awalnya apa? Tulisannya. Kalau assalamualaikum kepada muslim, kalau kepada non muslim itu bismillahirrahmanirrahim. Yang dikirim ke Heraklius, ke Mukaukis, ke berbagai pimpinan negara, pembesar negara, itu mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi Rasul tidak pernah campur aduk salamnya. Cuma zaman Pak Jokowi aja di Indonesia salamnya yang campur. Kayak assalamualaikum, ada selamat sejahtera, ada salam, ada apa lagi? Swastiastu, apalagi rahayu. Rahayu, bahkan Bu Megawati itu ada salam Pancasila, ditambah merdeka. Kalau materi mah jangan diubah. Kalau materi mah, jadi walaupun Anda sudah zaman yang modern, sekarang berbeda, tapi kalau salam nama hanya tadi yang ada contoh dari Rasul, yaitu kalau kepada sama muslim assalamualaikum, kalau kepada non muslim bismillah. Jadi kita menyampaikan salam bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu urusan. Kemudian tahap berikutnya Rasulullah itu dakwah melalui tarbawiyah, ya, pendidikan. Dan itu pendidikan mulai dari Darul Arqam. Jadi Darul Arqam itu sebetulnya sudah tergambar, ya, lembaga pendidikan, karena di situ ada guru Rasul langsung, ada murid, sahabat, ada kurikulum, isinya, apa materinya.
Al-Quran, kemudian ada juga iklim pendidikan, kemudian ada juga suasana. Jadi sistem pendidikan sudah berjalan di di Darul Arqam itu. Jadi sudah nampak ya, dakwah lewat tarbawiyah, lewat pendidikan. Nah kemudian hijrah Rasul ini dari Mekah ke Madinah. Jadi biasanya orang lewat sini ya ke Madinah atau ke Yastrib itu, tapi ya Rasul pakai jalan ini beda lagi, sehingga teka pangiheun. Jadi kalau yang merah itu kan jalan umum, jalan yang biasa dipakai masyarakat dari Mekah ke Madinah itu begini. Tapi kalau yang dipakai oleh Rasul ini yang hijau. Jadi beda, makanya teka pangiheun itu waktu diudag, teh dikejar nggak ketemu karena jalannya beda ya. Dan ini ditempuh dari tanggal 1 Rabiul Awal, walaupun di Indonesia hijrah teh sok diperingati bulan tahun di Indonesia mah enggak. Kalau hijrah di Indonesia peringatan hijriah tahun apa, bulan tahun ya, di Indonesia mah bukan Rabiul Awal tapi bulan Muharram. Sebetulnya hijrah Rasul itu adalah bulan Rabiul Awal. Jadi memang beda peringatan hijrah di Indonesia dengan hijrah Rasul. Kalau hijrah Rasul mah jelas bukan Rabiul Awal, tanggal 1 dan sampai ke Kuba, ke Masjid Kuba itu tanggal 8. Dan sampai ke Madinah atau Yasrib itu tanggal 12. Jadi perjalanan Rasul itu ada yang mengatakan 28 Kamis dari rumah, kemudian yang jelas dari Jabal Sur Senin, yang mengatakan 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Jadi 4 malam ya di Jabal Sur. Makanya hijrah nama, berangkat nama 1 Rabiul Awal. Bulan Muharram persiapan dari rumah. 1 Rabiul Awal. Dan sampai ke Kuba tanggal 8, sampai ke Yasrib tanggal 12. Karena di Kuba transit 4 hari. Yaitu bangun apa di Kuba? Bangun masjid. Dan sampai sekarang Masjid Kuba itu jadi risalah ibadah di Masjid Kuba. Sholat di Masjid di Kuba, sholat di Masjid Kuba itu bernilai umroh. Banyak yang bernilai umroh itu. Di antara lain sholat di Masjid Kuba bagi yang sedang di Madinah, dari tempat masing-masing berwudu, kemudian berangkat ke Masjid Kuba sholat duha. Anda juga bisa ibadah nilai umroh apa? Yang bernilai umroh, suami kan suamian. Ini mah Anda ya, antara lain Anda sholat subuh di masjid, kemudian di masjid diskusi ngaji, kalau ngaji Quran, kalau nggak ada teman diskusi, kalau ada yang teman diskusi ya berdiskusi sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, sholat isyraq atau sholat duha atau sholat awabid. Boleh disebut isyraq, boleh disebut duha, boleh disebut awabid. Itu bernilai umroh. Jadi kalau subuh itu seperti itu dilakukan sampai, kan di masjid-masjid kan ada pengajian kan di masjid Anda yang dekat ya.
Ada kan, ikuti itu. Jangan tidur setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh itu ngikuti pengajian. Biasanya kalau di masjid itu subuh itu Sabtu Ahad ya. Sabtu dan Ahad. Nah, karena Sabtu mah Anda mau kuliah, mungkin kalau yang jauh rumahnya, tapi kaburu jauh saya tadi uh, ya kalau saya tuh perjalanannya dari rumah ke sini 1 jam. Kalau bawa mobil sendiri, 1 jam teh kalau bawa mobil sendiri. Kalau pakai angkot, penting. Kalau pakai angkot kan tergantung kerenan. Nah, itu tahapan tahun berapa Hijriah teh? Hijrah Rasul tahun berapa? Ya, penyaji Hijrah Rasul tahun berapa? Tahun berapa Hijrah? Tahun berapa tahun Hijrah? Hijrah Rasul? Eh? Tahun berapa Rasul berhijrah di Tito tahun Hijriah? Iya, 612 Masehi. Kalau tahun Hijriahnya, ya tahun 1 itu. Pan disebut lagi tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu sejak hijrah. Jadi, iya, tahun pertama itu gampang itu menghitung. Rasul umur berapa hijrah? Ini Anda. Ya, tahun berapa? Umur berapa? Oh, umur 40. 40 mah kan Rasul diangkat jadi Rasul itu 40. Ya. 63 mah wafat atau kumaha? Ya. 53 tahun. 53 bukan 43. 63 mah wafatnya. Jadi umur 53 tahun. Rasulullah SAW itu hijrah. Sudah beristri berapa itu ketika Rasul hijrah? Dua. Siapa? Sudah beristri yang dibawa hijrah oleh Rasul. Katanya dua. Aisyah dan ya kalau dengan Siti Khadijah jadi tiga. Yang pertama kan Khadijah, tapi kan Khadijah mah wafat sebelum Rasul hijrah. Wafat sebelum Rasul hijrah, yaitu berapa tahun hijrah Khadijah wafat? Tahun ke-10 kenabian. Jadi berapa tahun sebelum hijrah? 3 tahun. Karena hijrah itu tahun keberapa kenabian? 13. Yaitu karena ulumul hadis itu kan sejarahnya minimal sejarah Rasul harus tahu ya. Minimal kalau hijrah Rasul itu harus tahu kalau dan melekat juga itu sejarah hadis. Jadi kalau berbicara tentang sejarah Rasul itu juga melekat sejarah hadis. Jadi seperti tadi Rasulullah SAW diangkat jadi Rasul bulan Ramadan usia 40. Tapi ketika diangkat jadi Nabi bulan Rabiul Awal
8 Rabiul Awal. Baru setelah diangkat jadi nabi, diangkat jadi kita berusia 40 tahun. Memang rata-rata nabi dan rasul itu diangkat jadi rasul itu rata-rata begitu ya. Rasulullah, kemudian Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu rata-rata 40. Nabi Nuh. Kalau undang-undang pemilu dulu ditetapkan presiden dan wakil presiden itu berusia 40 tahun, itu ada dasarnya. Ini kan khusus bagi yang terpilih jadi di pilkada boleh kan sekarang di Indonesia kan walaupun belum 40 tahun. Kalau hukum buatan manusia memang begitu, kadang-kadang berubah ya, tergantung kepentingan jadi supaya ada alasan dari wakil presiden jadi diundang politik UMK. Sebab kalau tidak boleh kumaha, gua Prabowo teh bingung siapa jadi wakil presiden, masa diterima entongnya. Untuk diterima bisi gugatan maksimal 70 nanti diterima kan. Namun untuk diterima maksimal 70 diterima, jadi itu bisa kan, mana ya udah diterima aja. Nah, itu namanya, saya pernah berbicara pemimpin di Indonesia itu 3 R. Ya. R-nya E dan R. R. R, 3 R. Apa itu 3 R? Pertama, revolusioner. Yang kedua, visioner. Yang ketiga, familiar. Apa itu revolusioner? Artinya? Revolusioner apa artinya? Perubahan cepat. Jadi pemimpin Indonesia itu sudah berubah cepat. Begitu jadi pemimpin, berubah cepat. Apa berubahnya? Makannya berubah, yang asal nama di pinggir jalan simpang-empang dapat makannya di restoran. Mobilnya berubah, ganti. Kalau pejabat jadi tanya apa, itu jadi pejabat ganti Alfa. Terus berubah secara cepat. Dimakannya, kendaraannya, terus apalagi bajunya, pakai HP-nya, rumahnya, berubah cepat. Katanya istri mah dah. Soalnya kan sekarang perempuannya lebih banyak mana dengan laki-laki? Usaha. Sok buka itu di Google BPS. KBPS, perbandingan laki-laki dan perempuan lebih banyak mana? BPS, bukan BPJS, BPS. Pengelola statistik. Ada yang buka? Ada. Berapa perbandingan? Tadi katanya lebih banyak wanita. Hah? Nah, perempuan 100, laki-laki 102. Lebih banyak mana? Lebih banyak laki-laki. Itu perbandingan. Kalau presentasi,
Dunia, sok dunia buka. Itu nggak bisa. Coba dunia. Dunia. Itu tadi se-Indonesia itu perempuan 49,3% ya, laki-laki 50,7%. Jadi lebih banyak laki-laki. Kalau dunia sama, dunia juga lebih banyak laki-laki. Artinya jauh kene kiamat. Kan kalau kiamat mah perbandingan laki-laki dan perempuan 50 perempuan 1 laki-laki. Itu terjadi kiamat. Sekarang masih banyak laki-laki, jadi kiamatnya lila kene kalau dari itu. Kalau dari sudut itu, belum lagi kalau dari segi yang lain. Ya tadi dari mana Mengkon? Ya itu revolusioner. Jadi pemerintah Indonesia mah revolusioner, perubahan cepat. Yang kedua apa kata saya? Visioner. Apa visioner tuh? Visi masuk, pandangannya jauh ke depan. Jadi begitu dilantik jadi presiden, jadi gubernur, atau jadi wali kota, kabupaten, jadi camat, jadi lurah. Begitu diangkat, mikirkan 5 tahun yang akan datang diangkat dinte. Visioner, makanya 2 tahun aktif beneran, 3 tahun mah kampanye. Kan ya sama, walaupun dia tidak jadi presiden, Jokowi sudah kampanye dan tidak langsung. Visioner. Apa yang berikutnya? Familiar. Familiar itu apa? Kekeluargaan. Jadi begitu jadi presiden, keluarga dimasuk. Apa itu keluarga? Coba kan katanya nepotisme atau apa? Kan kemarin sekarang itu tahun 2024 sudah 3 presiden itu punya cita-cita anaknya yang jadi presiden atau minimal Pak SBY. Siapa mau jadi wakilnya? Agus Harimurti. Masa Ahok. SBY mah. AHY itu hayang jadi wakil presiden, makanya begitu tidak diangkat jadi wakil oleh Anies, keluar dari Anies, kecewa kan? Karena tidak jadi wakil, jadi hayangnya wakil AHY itu. 2, presiden Megawati, pengennya itu kan Puan, tapi itu kepilih. Terus yang ketiga Jokowi, hayang jadi anaknya, kepilih. Sekarang jadi wakil, kepilih itu mah bukan euy. Ya walau alam. Dan Anda juga termasuk yang milih kan? Ya harus milih. Harus milih. Kalau tidak milih itu apatis. Gak punya keinginan. Harus milih. Ya pilih dong. Jangan tidak milih. Kalau tidak milih itu apatis. Gak berpikir masa depan. Harus punya pendirian. Iya itu jelas. Kalau dari sudut ulumul hadis mah perlu milih itu. Golput itu kan sama dengan menyerahkan kepada siapapun.
Padahal kita harus punya pilihan. Itu maka dari 3 presiden yang berhasil anaknya jadi calon wakil, itu familiar, itu keluarga penting. Itu dari sudut marhalah. Itu juga harus merupakan metode dakwah kita. Jadi dakwah sirri, kemudian dakwah tarbiyah, tadi pendidikan, kemudian lewat secara jihar, terang-terangan, belak-belakan, karena berdasar wa'andir asyirotakal akrobin, kemudian juga dakwah dalam bentuk penawaran terbuka, kemudian dakwah secara misah atau utusan, kemudian tahapan hijrah dan iqamatul masjid. Jadi masjid itu yang ketika di Mekah pusat pembinaan umat juga, di samping tempat ibadah, tapi kalau sudah ke Madinah fungsinya makin luas, iqamatul masjid. Dan kemudian ikhwaul ummah, ya, persaudaraan. Makanya di Madinah itu diadakan perjanjian dengan berbagai lapisan masyarakat, dengan Yahudi, dengan masyarakat Nasrani, kemudian itu ikhwaul ummah. Kemudian tahapan penyebarluasan jaringan yang lewat surat itu, ya seperti itu sejak tahun ke-7 Hijriah, 105 surat diedarkan ke seluruh dunia. Bahkan ada menurut informasi tahun ke-7 Hijriah itu Al-Islam yang didakwahkan oleh Rasul sudah sampai ke Indonesia. Sudah sampai, ya, karena ke Indonesia itu bukan abad ke-13, tapi abad ke-7 Masehi itu sudah masuk. Antara lain Samudra Pasai. Jadi setelah sebelum Wali Songo itu sudah ada dakwah Islam. Kemudian mujadalah itu diskusi, debat. Jadi debat itu penting untuk mengembangkan alam pikiran. Makanya presiden juga harus debat. Wakil presiden debat, gubernur debat, wali kota, bupati. Karena ditinjau dari sudut perdebatan kita bisa menilai orang itu, pemikiran sampai di mana. Itu marhalah dakwah, ya. Kemudian mujadalah, ya. Mujadalah baru setelah semuanya berhasil, Rasul iqrarud daulah al-Madinah al-Munawwarah. Jadi iqrarud daulah itu berikrar kekuasaan yang fungsinya antara lain waladi arsala rasulahu bil huda, tunjuk, kemudian dinil haq, mengembangkan, menegakkan kebenaran Islam, liyudhirahu, memperlihatkan keunggulan Islam, yudhir, tohir, nampak, jelas, ala dini kullih. Tapi itu lebih luas dari agama lain. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik tidak senang. Ini namanya marhalah atau tahapan-tahapan dakwah. Dan pada saat itu juga Rasul mengajarkan kepada kita hadis. Yang hadisnya itu fungsinya banyak. Tadi diuraikan, ada fungsi takrir, niatkan, menguatkan. Man syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan adalah saum, maka dikuatkan subuh biru'yati, saum karena melihat bulan.
Karena di situ paman syahidah sahroh. Sahroh itu bagaimana mengetahuinya? Ya, bulan sabit atau melihat, walaupun di kita ada perbedaan paham. Yang Muhammadiyah berpendapat melihat itu bukan hanya mata kepala, juga mata tuh, ya, paman syahidah minkum syahroh. Jadi kalau sudah yakin sudah ada, kita tahu, walaupun tidak kelihatan oleh mata, kelihatan oleh perhitungan. Paman syahidah minkum syahroh itu dikuatkan oleh paman Sumul Yati. Kemudian tafsir atau tafsir penjelasan Quran dengan hadis. Rasul Quran itu kan aqimus sholat, berikan sholat. Bagaimana prakteknya? Selalu kama ro'aitumuni sholli. Sholat seperti kalian lihat aku sedang sholat. Lihat aku sedang sholat itu jadi prakteknya diperagakan oleh Rasul dan dilihat oleh para sahabat. Walaupun kenyataannya kan para sahabat itu tidak kurang dari 144.000. Ada juga yang mengatakan 124.000 sahabat itu yang melihat Rasul sholat. Nah, sehingga diajarkan oleh sahabat yang melihat itu kepada umat. Nah, jadi kalau ada perbedaan nanti bisa saja terjadi. Walaupun oleh Rasul seperti kau melihat sholat, tapi kan perbedaannya bisa terjadi. Dan di situ ilmu hadis juga sudah ada di zaman Rasul. Materi hadisnya ucapan suatu kamaro itu soli, tapi bagaimana penerapannya, walaupun tidak disebut ilmu hadis, tapi ulumul hadis pada zaman, yaitu bagaimana memahami kamaro itu soli, bagaimana teknik apa dalam hadis tersebut. Solo. Kemudian wa'atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan kudu anni manasikaku. Ambil dariku manasik hajiku. Itu adalah penjelasan. Atau taksis hadis pengecualian, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam ma kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman wajib saum. Tapi ditahsis oleh hadis bagi yang hemat tidak saum. Tapi harus buka di tempat yang lain. Atau ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah fas'au ila dzikrillah. Ditahsis oleh Rasul, dikecualikan. Kecuali siapa yang tidak wajib Jumat? Ya, sakit. Siapa lagi? Jalanan. Siapa lagi? Wanita. Kan tidak sholat Jumat. Ditahsis. Terus hurimat alaikumul maitatu wadamu, haram. Dan maitah bangke dan darah dikecualikan oleh hadis. Ilat lana maitatan, dua macam bangke. Apa yang halal bangke? Ikan dan belalang. Sama ikan dan belalang bangke. Ya, sebangsa bangke itu sagu. Kalau di Papua kan sagu hidup-hidup
dimakan itu. Mungkin orang yang kolong, yang kaleng. Nah itu apa? Belalang dan bangkai, bangkai ikan hiu, tunggu di bank. Ambil aja dagingnya, boleh dimakan. Walaupun tewarani ya, dan ikan hiu besar, ikan hiu kecil tewarani. Nah itu dikecualikan. Dan wadaman dua darah, yaitu al-kabid, al-kabid jantung, fatihal limpa. Di dalam jantung kalau kita buka jantung itu kan darahnya banyak. Jantung darahnya. Dan limpa itu kalau di press darah keluar. Karena yang haram itu daman maspuhan, ketika disembelih mengalir. Dan itu banyak pengecualian tafsir. Nah di situ kan ilmu hadis sudah muncul itu pada zaman Rasul oleh para sahabat, klasifikasi. Saya kira itu ya yang saya tegaskan bagaimana sudah dibahas tadi, dan metode dakwahnya sini jahilul musyrikin itu bi amwal, anfus, tenaga, di harta, tenaga, tangan atau kekuasaan, dan al-sinah lisan. Dan sekarang dengan hartanya macam-macam. Itu juga jiwa, tenaga, tangan, kekuasaan. Makanya kalau penguasa itu bisa berdakwah secara baik. Makanya Anda harus punya cita-cita itu. Ya, jadi presiden gitu kan. Dakwah itu kan gampang kalau jadi presiden. Keluar SK kan jadi dakwah. Jokowi aja begitu berkuasa langsung SK, surat keputusan FPI bubar, ya. Terus apa Hizbut Tahrir bubar, ya, bisa bubar. Kalau presiden hanya harus dai jadi presiden. Ada sekarang calon presiden dai semua dua nana. Siapa itu? Yang calon presiden Ma'ruf Amin mah wakil presiden dai, pendakwah siapa? Iya, Anies dan Muhaimin tuh dua-duanya khotib itu. Anies suka khutbah, tak berdakwah. Muhaimin juga tak berdakwah, khutbah. Dua-duanya santri, dua-duanya ustadz itu, dua-duanya kiai itu. Jadi bukan hanya yang diperebutkan NU, tapi memang kalau Amin itu, Anies Muhaimin itu memang itu ustadz dua-duanya, kiai. Itu tidak bisa disangkal itu mah. Jadi Anies suka khutbah, Muhaimin juga suka khutbah. Di para ustadz dua-duanya. Jadi kalau para ustadz mah beda lah pendekatannya juga. Kan dia juga suka berdalil Quran dan hadis dan Muhaimin itu. Dan itu kalau dia punya kekuasaan akan dakwah juga dia. Anies dan Muhaimin itu akan berdakwah kalau dia jadi presiden. Dan Islam itu harus rahmatan lil alamin. Jadi menjadi rahmat. Jadi makanya iqamul masjid, iqamul ummah, dan iqrarul daulah itu menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Itulah
yang perlu saya tegaskan, kita akhiri pertemuan hari ini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.